Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Ardiansyah Akbar dari kelompok 6 absen 19 akan mempresentasikan tentang restoratif justice. Restoratif justice. Dasar hukum restoratif justice ada di pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam hukum KUHP. Prinsip-prinsip menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif. Melibatkan korban, keluarga, dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalahnya. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam penyelesaian masalahnya. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antar perbuatan yang dianggap salah atau jahat dalam reaksi sosial yang formal. Mekanisme resolusi konflik. Yang pertama ada mediasi, yang kedua ada pendekatan adat secara lokal, yang ketiga ada alternative dispute resolution, yang keempat ada family, yang kelima ada confidence building management, yang keenam ada rekonsiliasi, yang ketujuh ada litigasi, yang kedelapan ada negosiasi, yang kesembilan ada arbitrase. Tujuan restoratif justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana menyelesaikan akibatnya dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. History of ecotourism. Pemindanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan. Pemindanaan pelaku kejahatan tidak melegakan menyembuhkan korban. Proses formal peradilan pidana terlalu lama, mahal, dan tidak pasti. Permasyarakatan sebagai kelanjutan pemindanaan juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungannya dengan korban. Perkembangan paradigma peradilan. Yang pertama ada retributive justice, yang kedua ada rehabilitative justice, yang ketiga ada alternative justice, yang keempat ada transitional justice, yang kelima ada restorative justice. Restoratif justice dapat dilihat dan dirasakan dalam bentuk hadirnya kelembagaan baru untuk melengkapi lembaga yang sudah ada. Cara pandang, semangat, motivasi yang tumbuh di kalangan pelaksanaan peradilan. Peraturan, regulasi, atau manual yang baru atau khusus. Fenomena kejahatan penyimpangan diketahui dan diteramati. Sebagian dianggap tak termaafkan, serius, dan berimplikasi benar. Sebagian lain dianggap layak memperoleh diskresi dan sensitivitas dalam perlakuan oleh polisi dan jaksa. Sebagai proses peradilan pidana, restoratif justice berpotensi terlihat sejak sebagian ada yang mendapatkan ganjaran, sebagian lain tidak mendapat perhatian oleh pengadilan dan LP. Prinsip-prinsip implementasi restoratif justice dalam konteks LP. Tidak menderogasi narapidana dalam bentuk pelakuan. Mendukung narapidana menjadi orang yang patuh hukum saat kembali ke masyarakat. Menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Ardiansyah Akbar. Assalamualaikum.